Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Chaturi Mardiana dari Psikologi Islam 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan ajaran-ajaran agama Buddha. Keyakinan dalam agama Buddha disebut Saddha, dan objek keyakinan dalam agama Buddha ada 3, yaitu yang pertama ada Buddha, kedua ada Dharma, ketiga ada Sangha. Jadi perlu diingat bahwa keyakinan terhadap Buddha, Dharma maupun Sangha bukanlah keyakinan terhadap bentuk objek seperti patung, kitab suci, atau biksu. Namun keyakinan yang benar adalah keyakinan terhadap makna di balik simbol tersebut, seperti keyakinan terhadap Buddha mewakili keyakinan terhadap seorang guru yang perlu diteladani. Beliau mencontohkan bagaimana perilaku pelaku yang bermanfaat dan pikiran yang positif. Keyakinan terhadap Dharma juga bukanlah keyakinan buta terhadap ajaran yang tertulis dalam kitab suci. Keyakinan terhadap Dharma adalah keyakinan terhadap ajaran Buddha yang diwujudkan melalui praktik nyata dan langsung. Keyakinan terhadap salah satu mewakili keyakinan terhadap kemampuan setiap orang untuk mencapai tahap pencegahan, seperti Buddha. Keyakinan terhadap Sangha juga mempunyai makna bahwa kita perlu menyebarkan kebenaran kepada orang lain agar berada dalam jalan pelatihan yang spiritual. Keyakinan biasanya dikaitkan dengan 3 mestika, yaitu meliputi Buddha, Dharma, dan Sangha tadi. Terkait dengan 3 mestika tadi, keyakinan berfokus pada yang bersukacita atas karakteristik Buddha, Dharma, dan Sangha. Berkaitan dengan hukum karma, keyakinan merujuk kepada anggapan bahwa segala sesuatu perbuatan memiliki dampak, yaitu perbuatan baik menghasilkan dampak baik dan perbuatan buruk menghasilkan dampak buruk. Dengan demikian, keyakinan memberikan panduan dalam menuju kehidupan kedermawanan, moralitas, dan sifat religius. Keyakinan juga meliputi gagasan-gagasan seperti keberadaan, ketidakkekalan, dan hakikat kepondisian. Dan pada akhirnya, pencerahan sempurna Buddha atau nirwana dan metode praktik menuju nirwana. Keyakinan berarti harus percaya bahwa sudah ada orang yang telah mencapai nirwana dan mereka dapat mengajarkan cara untuk mewujudkan hal yang sama. Selanjutnya yaitu ajaran pokok yang harus dipahami, dihayati, dan diupayakan pengamalannya oleh para penganut agama Buddha, yaitu ada 3 aspek Dharma. Yang pertama yaitu Sabda, yang artinya keyakinan atau keimanan. Yang kedua ada Sila atau etika. Yang ketiga yaitu ada Bhakti, sembahyang atau kebaktian. Ketiga aspek ini merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seorang Buddhis wajib memiliki keyakinan, budi pekerti, dan mempunyai rasa bakti. Seorang Buddhis hendaknya selalu menghayati dan mengamalkan ajaran tentang sabda, sila, dan bakti yang dihimpun dalam kitab suci Tripitaka. Selanjutnya ada pengertian sabda. Umat Buddha memiliki 6 keyakinan yang harus dikembangkan. Dalam dirinya disebut Sat Sabda. Keenam keyakinan tersebut yaitu pertama, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan saja meyakini akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berusaha untuk memiliki sifat-sifat ketuhanan atau paramita. Minimal harus dihayati dengan mengamalkan 4 sila ketuhanan yang disebut catur paramita. Yang kedua, keyakinan terhadap Triratna. Triratna berarti 3 mustika yang merupakan pancaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan Triratna adalah Buddha, Dharma, dan Sangha, merupakan tiang agung atau soko gurunya agama Buddha yang diyakini sebagai pelindung. Seorang yang hendak menyatakan diri sebagai pemeluk agama Buddha, pertama-tama harus yakin terhadap Triratna sebagai pelindung. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap Bodhisattva, Buddha, Arahat, dan Dewa. Yang keempat yaitu keyakinan terhadap hukum kesunyatan. Hukum kesunyatan adalah hukum abadi yang dapat mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Hukum kesunyatan ini berlaku di 3 alam kehidupan atau triloka, seperti alam Brahma tidak bermateri, alam Brahma bermateri, dan alam Kamaloka, yang terdiri atas alam sorga, alam manusia, dan alam apaya atau neraka.
Yang kelima yakni terhadap kitab suci. Kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka, yang berarti 3 keranjang, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Yang keenam yaitu keyakinan terhadap nirvana atau nibbana. Pengertian sila. Sila berarti semua perbuatan baik yang dilakukan oleh badan, jasmani, ucapan dan pikiran yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, atau yang tidak menyebabkan orang lain menderita. Dengan sila, manusia dapat mengendalikan diri dari segala bentuk pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani yang tidak baik. Sila juga mendorong diri untuk membebaskan dari kejahatan, yaitu seperti lobha, dosa, dan moha. Agama Buddha mengenal beberapa macam sila yang wajib dilatih dan diamalkan oleh umat Buddha, pandita, bhikkhu, dan samanera atau samaneri, seperti Pancasila Karma, Antahasila, Pandita Sila, dan Dasa Sila. Yang terakhir ada pengertian bakti. Agama Buddha mengajarkan tentang bagaimana cara berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada para Buddha dan Bodhisattva yang dilakukan di vihara, centaya, atau cendi dengan mengucapkan parita dan meditasi dipimpin oleh para rohaniawan agama Buddha yang disebut pandita dan biksu atau bhikkhu. Agama Buddha juga mengadakan upacara suci antara lain merayakan hari raya suci Waisak, Asada, dan Katina. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada salah-salah penyebutan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.